Halo, apa kabar? Balik lagi bersama saya Albi Pratama di sini dan selamat datang di CNN Indonesia Drive. Tempat berita terbaru seputar dunia otomotif mulai dari roda 2, roda 4, teknologi mutakhir sampai dengan hal yang lagi panas banget diperbincangkan oleh Anda, si paling otomotif. Kali ini CNN Indonesia Drive lagi ada di Skomadi Indonesia yang berlokasi di kawasan Jakarta Selatan. Dan tentunya masih ada sejumlah informasi menarik lain yang bisa Anda saksikan. So, kalau gitu, start your engine. Woohoo! And let's drive! Kalau kalian lihat, skuter Matic Skomadi yang satu ini punya gaya yang adventure banget ya, namanya Technica 200 Adventure Series. Jadi cocok nih dibawa touring jarak jauh, apalagi ke kota Bandung. Tapi permasalahannya, kota Bandung itu kalau ketemu weekend ataupun long weekend, permasalahannya ya nggak jauh-jauh dari macet, sampai cari parkir aja susah. Bener kan? Kira-kira ada solusi nggak ya dari permasalahan macet dan juga keterbatasan lahan parkir di kota Bandung itu, supaya kita kalau touring dan juga mampir kemana, gampang nyari parkirnya? Ya nggak? Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2024, terdapat 1.543.517 kendaraan terdaftar di Kota Bandung. Jumlah ini bisa bertambah signifikan pada akhir pekan, di mana banyak wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung. Sementara banyak pusat perbelanjaan, kawasan kuliner, dan area wisata yang tidak memiliki kapasitas parkir memadai. Dinas Perhubungan Kota Bandung mencatat pada libur panjang dan akhir pekan hingga 65% kendaraan yang beraktivitas di dalam Kota Bandung merupakan kendaraan pribadi dan kendaraan dari luar kota. Sementara kondisi ruas jalan di Kota Bandung relatif terbatas. Sulitnya mencari lahan parkir dikeluhkan sejumlah pengendara kendaraan bermotor, terutama mobil. Saya muter-muter cari parkiran mau mampir ke sini ke Plaza. Ini King Plaza ya. Muter-muter akhirnya dapatnya di sini, di depan ini. Jadi bisa dibilang sulit lah cari parkiran di sini ya. Apalagi di tengah kota Bandung itu. Kalau udah kelewat udah susah sekali untuk putar baliknya. Kalau lagi ramai mah kadang susah, penuh gitu. Kadang harus putar dulu ke alun-alun. Ya nyari yang kosong. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan antisipasi dengan menyediakan sejumlah kantong parkir di sejumlah lokasi seperti kawasan Asia Afrika, Sudirman, Braga, dan beberapa lokasi lainnya. Pemerintah juga masih mencari dan menambah kantong parkir lainnya, baik itu di lokasi milik pemerintah maupun swasta. Selain itu, ada skema park and ride yang disiapkan untuk solusi jangka menengah. Ya ada memang beberapa tempat yang sudah bisa kita akses, tapi perlu juga dikaji. Ya. Kemudian pimpinan memberikan tanggung jawab kepada Disub untuk mengkaji park and ride itu. Contoh misalkan kawasan alun-alun, ya parkirnya di basement. Habis itu dia naik TMB, kemana tujuannya? Apakah ke arah Ahmad Yani atau ke arah Sudirman ke Ciberem? Nah itu istilahnya seperti itu. Jadi hampir mirip dengan kantong parkir. Menurut pengamat kebijakan publik Universitas Padjadjaran, Yogi Suprayogi, program Park and Ride belum dapat dilihat sebagai langkah besar dalam penanganan transportasi perkotaan. Sebab, kebijakan Park and Ride memerlukan sistem feeder yang terintegrasi, sementara transportasi pengumpan di Kota Bandung dinilai belum sepenuhnya optimal. Nah, kendaraan penghubung di kita itu kan belum bagus, walaupun sudah ada berbagai macam kendaraan umum yang disiapkan oleh Pemprov, oleh Pemkot gitu kan. Tapi apakah cukup misalnya Jumat Sabtu Minggu keluar nggak? Kalau saya udah nggak keluar. Kalau harus keluar pasti pakai motor lah gitu ya. Karena macet kan di rumah saya daerah Jalan Riau. Nah ini yang seharusnya tadi kita lihat dari sisi angle-nya itu multi policy ya. Kebijakannya itu banyak gitu. Jadi bukan hanya menyediakan parkir saja, tapi nanti ada penghubungnya. Ia menambahkan, kondisi tersebut berisiko membuat program Park and Ride tidak berjalan efektif jika tidak diiringi perbaikan sistem transportasi pendukung. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Ada yang tahu nggak sama keberadaan Balai Yasa Manggarai yang udah berdiri dari tahun 1920? Itu zaman engkong kita baru lahir kayaknya. Nah, di mana Balai Yasa Manggarai ini jadi tempat penyimpanan sekaligus perawatan kereta api bersejarah yang ada di Indonesia. Sarana-sarana kereta api ini juga suatu waktu bisa aja dipamerkan kepada publik. Karena dari beberapa sarana bersejarah ini, sewaktu-waktu juga masih bisa dipakai buat beberapa keperluan. Salah satunya buat mendorong kereta api di Balai Yasa Manggarai. Menarik nih kayaknya. Berikut liputannya untuk Anda.
Berdiri bersebelahan dengan Stasiun Manggarai, Balai Yasa Manggarai menjadi tempat perawatan sarana kereta api penting di Indonesia. Saat zaman Belanda, tempat ini menjadi pusat perawatan dan perbaikan berbagai sarana kereta api, mulai dari gerbong barang, kereta penumpang, lokomotif, hingga kereta rel listrik. Bahkan, produksi dan perakitan sarana kereta api pernah dilakukan di Balai Yasa Manggarai saat zaman Belanda dulu. Saat ini, Balai Yasa Manggarai hanya melakukan perawatan untuk sarana kereta penumpang dan kereta genset. Selain itu, anak usaha PT KAI, yaitu KAI Komuter, juga melakukan perawatan sarana KRL di sini. Kalau perawatan kereta di Balai Yasa Manggarai itu P24 2 tahunan dan P48 4 tahunan. Jadi untuk bulanan tidak dilakukan di sini. Kalau perawatan bulanan itu ada di depo-depo kereta. Kemudian apa saja yang dilakukan itu semua overhaul dilakukan. Dari mulai bogi, roda, perangkat roda, alat torak tariknya, kemudian interior, eksterior, dan pendingin AC, alat pendingin itu yang dilakukan di Balai Yasa Manggarai. Saat memasuki perawatan tersebut, komponen kereta akan dilepas satu persatu, mulai dari perangkat roda atau bugi, alat tolak tarik atau coupler, komponen AC, kursi kereta, hingga mesin genset. Komponen AC kereta akan menjalani perawatan mulai dari pembersihan, penggantian, sampai perbaikan. Komponen kelistrikan kereta juga akan diperbaiki, mulai dari junction box, lampu kereta, hingga panel kelistrikannya. Salah satu perawatan yang dilakukan oleh Balai Yasa Manggarai adalah pembubutan roda. Pembubutan roda dilakukan untuk menghilangkan defleksi-defleksi yang ada pada roda kereta api. Salah satunya ini merupakan bekas defleksi dari tread brake pengereman kereta api. Biasanya kalau ada defleksi seperti ini, nanti suara roda keretanya akan berbunyi duk-duk-duk-duk-duk sepanjang perjalanan kereta api, sehingga membuat tidak nyaman dan kereta akan terasa bergetar. Nah, kalau mau lihat, ini adalah setelah dibubut menjadi halus dan sesuai dengan standar keselamatan kereta api di Indonesia. Sementara itu, untuk badan kereta akan diperiksa interior dan eksteriornya. Kereta akan dicat ulang, bahkan dipoles hingga terlihat seperti baru. Untuk interiornya, perbaikan panel-panel dinding kereta, mesin genset, hingga kursi juga dilakukan. Saat ini, Balai Yasa Manggarai juga melakukan modifikasi interior dan eksterior kereta. Beberapa produk modifikasinya yakni kereta ekonomi New Generation, eksekutif New Generation, hingga compartment suite. Nah, salah satu inovasi yang paling terkenal dari Balai Yasa Manggarai adalah modifikasi kereta ekonomi menjadi kereta ekonomi New Generation. Kereta ekonomi ini berbeda dari kereta ekonomi sebelumnya karena memiliki kursi yang dapat di-reclining, lalu kursinya merupakan kursi captain seat dan dapat diputar sesuai dengan laju kereta. Seperti ini cara putarnya. Diinjak, lalu diputar. Kereta yang telah selesai menjalani perawatan dan perbaikan akan masuk ke final test. Berbagai pengujian dan pengaturan akan dilakukan sesuai dengan standar keselamatan kereta api yang berlaku di Indonesia. Ada hari Balai Yasa, yaitu sampai dengan 30 hari Balai Yasa. Jadi kereta itu maksimal harus selesai di waktu yang sudah ditentukan. Lebih cepat, lebih baik. Jadi KPI juga Balai Yasa itu terindikasi sangat baik. Jangan sampai maksimal 30 hari. Tapi yang sudah kita lakukan di sini rata-rata itu di bawah rata-rata 18 hari kereta sudah selesai perbaikan keluar Balai Yasa Manggarai untuk teman-teman depo untuk digunakan kembali. Balai Yasa Manggarai juga menerima perbaikan kereta api yang mendadak di luar jadwal bila depo-depo kereta tidak dapat melakukannya. Hal ini untuk memastikan perjalanan kereta api tetap aman dan nyaman. Rizky Fajar Novanto, Ilham Haji, Jakarta. Nah, kalau Scomadi ini kan adalah skuter matic dari Inggris. Pesaingnya yang ada di Indonesia dari Italia yaitu Piaggio, ini juga meluncurkan produk terbarunya yaitu Liberty S di penghujung tahun 2025 kemarin. Kira-kira ada pembaruan apa aja sih dari skuter matic Italia 1 itu? Nantikan informasinya sesaat lagi tetap di CNN Indonesia Drive. Di hadapan saya sekarang ini udah ada beberapa skuter matic dari Scomadi yang cocok dibawa di perkotaan ya, buat urban lah. Ada Turismo Piccolo dan juga ada
Turismo Tecnica 200 kayak yang lagi saya naikin ini. Nah, kompetitornya sama-sama dari Eropa yaitu Piaggio juga memperkenalkan produk skuter matic urban mereka di akhir tahun 2025 kemarin yaitu Liberty S. Kira-kira ada pembaruan apa aja sih dari skuter matic asal Italia tersebut? Berikut liputannya untuk Anda. Tampilan barunya seolah membawa konsep style Senza Tempo atau gaya yang tak lekang oleh waktu. Meski mengalami pembaruan di sejumlah bagian dan semakin modern, bentuk dan proporsi klasik dari Piaggio Liberty tetap dipertahankan sejak pertama kali diperkenalkan pada 1997 silam. Di model terbarunya, lampu depan dan belakang sudah menggunakan LED sehingga tampil lebih kekinian. Sayangnya, memang Piaggio Liberty S belum dilengkapi fitur teknologi kilas yang kini banyak digunakan skuter matic di rentan harga mulai dari 30 hingga 40 jutaan rupiah. Yang menarik, skuter matic rakitan Vietnam ini menggunakan ukuran roda yang berbeda antara depan dan belakangnya. 16 inci untuk ukuran roda depan dan 14 inci untuk ukuran roda belakang. Konfigurasi ini memberikan stabilitas lebih baik saat menghadapi jalan bergelombang dan juga bermanuver di kepadatan perkotaan. Piaggio juga menyediakan opsional aksesoris seperti windshield dan top box yang dipasang di atas rek belakang dengan 3 opsi warna. Liberty S terbaru kini dibekali layar digital 5,5 inci yang menampilkan informasi berkendara dengan lebih jelas. Di sektor performa, Liberty S 2025 masih mengandalkan mesin E-Jet generasi terbaru berkapasitas 125 cc. Mesin ini dirancang untuk menghasilkan karakter tenaga yang halus, responsif, dan efisien. Piaggio mengklaim efisiensi bahan bakar meningkat hingga 18% dibanding sebelumnya. Secara global, Liberty sejatinya memiliki 3 varian mesin. Namun untuk pasar Indonesia hanya dihadirkan varian Liberty S 125. Liberty S 2025 dibanderol seharga 39,5 juta rupiah on the road Jakarta. Tentunya, harga ini akan menjadi pertimbangan ketat bagi calon konsumen di segmen skuter matic dengan rentan harga yang sama. Apakah harus memilih skuter matic dari brand Jepang seperti Honda PCX 160 dan Yamaha NMAX 155 dengan kapasitas mesin yang lebih besar, atau harus memilih motor dengan brand Italia Piaggio? 2 pilihan warna ditawarkan untuk pasar tanah air, yaitu Blue Adersia dan Grigio Materia. Tim Liputan CNN Indonesia Drive. Ada yang merhatiin nggak kalau industri motor listrik di Indonesia itu semakin berkembang? Kayak misalnya salah satu produsen motor listrik di Jawa Tengah ini udah bisa memproduksi motor dengan kualitas yang cukup baik dan jadi pemimpin di pasar skuter listrik yang ada di Indonesia. Sebut aja brand skuter listrik Polytron yang udah punya pabrik perakitan di kawasan Jawa Tengah, di Semarang sama di Kudus ya tepatnya, di mana kita sendiri ini dikasih lihat gimana sih dapur dan juga proses daripada perakitan skuter listrik dari Polytron ini sebelum akhirnya sampai ke tangan konsumen. Berada di Kudus dan Demak, Jawa Tengah, Polytron yang merupakan produk elektronik nasional memproduksi segala produknya, termasuk motor listrik yang merajai penjualan di Indonesia. Produk terbaru dari Polytron yaitu Fox 350 merupakan salah satu produk yang dikerjakan oleh tangan-tangan anak bangsa. Desain yang futuristik, agresif, tahan terhadap banjir, dan berbagai fitur lain menjadi keunggulan dari motor listrik ini. Tahap pertama perakitan dimulai dari pembuatan speedometer, stop lamp atau lampu belakang, dan headlamp atau lampu depan. Pabrik ini sudah mengandalkan teknologi robotik untuk proses pengeleman untuk hasil yang presisi dan kuat. Setiap perangkat elektronik yang sudah selesai dirakit tentunya dilakukan pengetesan sebelum dilakukan dalam tahap perakitan utama pada motor. Seluruh komponen elektronik yang sudah dirakit kemudian dibawa ke proses perakitan. Double check perangkat elektronik pun dilakukan sebelum dipasangkan pada kendaraan. Dalam pabrik ini, segala bentuk pengiriman barang antar bagian bahkan sudah menggunakan robot logistik. Setiap robot sudah dilengkapi dengan sensor serta suara sirine untuk menghindari kecelakaan antar robot maupun robot dengan manusia. Step pertama dalam perakitan motor dimulai dari pemasangan ban belakang dan shockbreaker ke bagian kerangka. Setelah itu, proses berlanjut ke bagian pemasangan stang dan roda depan.
Dalam proses ini juga dilakukan pemasangan baterai dan mesin kendaraan yang dilanjutkan dengan lining atau proses perapihan kabel. Setelah proses pemasangan kabel selesai, dilanjutkan dengan pemasangan bodi motor dan seluruh bagian lainnya, mulai dari bodi samping, lampu belakang dan depan, speedometer hingga windshield motor. Seluruh pemasangan bodi kendaraan dilakukan dengan presisi dan dikaitkan dengan kuat untuk menahan getaran. Setelah motor selesai dirakit, motor akan masuk ke tahap inspeksi. Di sini, setiap motor akan dicek bagian kelistrikan seperti klakson, lampu sen, rem, dan bagian lainnya. Setelah bagian kelistrikan selesai, tahap selanjutnya masuk ke bagian pengecekan bodi motor untuk melihat ada atau tidaknya kecacatan pada bagian bodi luar maupun dalam. Motor selanjutnya dilakukan tes jalan sebelum akhirnya dilakukan pengiriman. Jika terdapat cacat produksi, motor langsung dimasukkan ke bagian reparasi atau repair area. Di sini, seluruh kecacatan produksi yang ada dikoreksi dan dibenahi. Setelah dinyatakan layak, motor akan dibungkus menggunakan plastik serta busa untuk menghindari goresan. Fox 350 sendiri sudah ditanamkan teknologi Hill Start Assist, di mana pengemudi tak perlu khawatir jika berhenti di tengah tanjakan. Berbagai teknologi ini ditanamkan demi meramaikan persaingan pasar motor listrik di Indonesia bersama dengan merek lain seperti Honda, Alfa, Gesits, dan VR. Untuk membuktikan keresahan tentang tahan air, Polytron kini sudah dilengkapi dengan sertifikasi ISO 62 pada motornya. Motor listrik itu salah satu kekhawatirannya dulu di awal. Sebenarnya apakah ini tahan air, tahan kalau kena hujan aman apa enggak, kalau ada genangan seperti apa, konslet enggak gitu. Konslet apa enggak. Nah, itu sebenarnya salah satu yang kita sudah kita kasih lihat gitu. Sebenarnya motor kita ini kalau di dalam air, bukan di dalam air ya, di ketinggian 30 cm itu aman. Polytron sendiri mengaku kini sedang mengembangkan teknologi fast charging guna mengakomodasi keinginan masyarakat akan cepatnya pengisian daya. Namun hal itu diakui akan menurunkan kualitas baterai atau bahkan menurunkan daya tahan baterai ke depannya. Trio perusahaan yang terdiri dari Lucid Group, Nuro, dan juga Uber ini resmi memperkenalkan robot taksi terbaru mereka yang digadang-gadang akan melawan dominasi daripada Waymo dan juga Tesla sebagai kendaraan otonom di Amerika Serikat. Kira-kira seperti apa bentuk kolaborasinya? Sesaat lagi, tetaplah di CNN Indonesia Drive. Brand mobil listrik asal Amerika Serikat yang digaungkan oleh Elon Musk yaitu Tesla harus mau mengakui kalau dirinya dikudeta dari puncak tertinggi penjualan kendaraan listrik di dunia oleh brand otomotif asal China yaitu BYD selama lebih kurang 2 tahun berturut-turut. Banyak sebenarnya yang jadi faktor penyebabnya. Kenapa Tesla itu kalah dari BYD? Ini mulai dari persaingan mobil EV yang semakin ketat di seluruh dunia, lalu juga berakhirnya insentif mobil listrik di Amerika Serikat sampai kepada isu kerusakan yang sering terjadi sama mobil Tesla di beberapa bagian dunia. Dengan penjualan global kendaraan listrik yang naik 28% atau sekitar 2,25 juta unit pada tahun 2025, BYD untuk pertama kalinya mengalahkan Tesla dalam penjualan tahunan. Didorong oleh pertumbuhan pesat di Eropa di mana produsen mobil Cina ini berhasil memperlebar keunggulannya atas Tesla. Turunnya angka pengiriman tahunan memunculkan tanda tanya, apakah Tesla mampu menstabilkan bisnis otomotif listriknya setelah 2 tahun berturut-turut mengalami penurunan penjualan. Meskipun perusahaan ini beralih ke proyek-proyek futuristik seperti robotika dan mobil otonom dengan valuasi yang tinggi. Permintaan kendaraan elektrik di Amerika Serikat melemah sejak akhir September ketika pemerintahan Presiden Donald Trump menghentikan kredit pajak federal sebesar $7.500 atau sekitar 126,300 juta rupiah. Tesla melaporkan pengiriman kendaraan pada kuartal Oktober-Desember turun sekitar 15,6%. Penurunan ini lebih buruk dari yang diperkirakan oleh analis Visible Alpha yang hanya memperkirakan penurunan sekitar 12,3%. Di tahun 2025, Tesla hanya mengirimkan 1,64 juta kendaraan dibanding dengan 1,79 juta pada 2024.
Survei dari Visible Alpha memperkirakan pengiriman pada tahun 2025 menandai penurunan tahunan untuk kedua kalinya berturut-turut bagi perusahaan. Menurut analis Visible Alpha, Tesla menghadapi tekanan besar di Amerika Utara dan Eropa pada 2025, di mana persaingan semakin ketat dan perusahaan menghadapi reaksi negatif terhadap mereknya akibat retorika politik CEO Elon Musk. Peningkatan persaingan dari perusahaan Cina dan produsen mobil Eropa seperti Volkswagen dan BMW telah mempengaruhi momentum penjualan Tesla. Sedangkan BYD melaporkan penjualan di luar Cina mencapai rekor 1 juta kendaraan pada 2025, naik sekitar 150% dari 2024. Perusahaan ini mengatakan menargetkan penjualan hingga 1,6 juta kendaraan di luar Cina pada 2026, meskipun belum mengungkap target penjualan keseluruhan. Trio perusahaan yang terdiri dari Lucid Group, Nuro, dan juga Uber ini resmi memperkenalkan robot taksi terbaru mereka dalam event CES 2026 di Las Vegas, Amerika Serikat. Dan ini menjadi salah satu langkah strategis untuk melawan dominasi daripada Waymo dan juga Tesla dalam persaingan mobil otonom di Amerika Serikat. Seperti apa bentuk kolaborasinya? Berikut liputannya untuk Anda. Kemitraan antara Lucid Group, Nuro, dan Uber telah menghasilkan sebuah inovasi robot taksi yang siap diproduksi massal. Kendaraan ini menggunakan basis SUV listrik Lucid Gravity yang dilengkapi dengan sensor halo pada bagian atapnya. Sistem tersebut menggabungkan teknologi kamera, lidar, serta radar untuk memberikan kemampuan persepsi 360 derajat. Dalam kerjasama ini, Nuro bertindak sebagai penyedia teknologi kemudi otonom level 4 yang didukung oleh platform komputasi NVIDIA Drive AGX Store. Sementara itu, Uber bertanggung jawab dalam merancang pengalaman di dalam kabin. Penumpang dapat menikmati layar interaktif untuk mengontrol suhu ruangan, pengaturan kursi, hingga layanan hiburan selama perjalanan. We are experts in self-driving technology. We know how to specify the correct sensors, do all of the testing, the development, the software, the AI models. Lucid makes an amazing vehicle. This vehicle is built in Arizona, and all of the hardware that we expect will actually be put in on the production line. And then nobody knows about fleet management and mobility platforms better than Uber. So when you get three companies that are really the best at what they do coming together, that's really the way to make this technology. Uji coba di jalan raya telah dimulai sejak Desember lalu di wilayah Teluk San Francisco dengan pengawasan ketat dari operator keselamatan. Bagi Lucid, proyek ini merupakan langkah diversifikasi di tengah persaingan ketat pasar kendaraan listrik mewah di Amerika Serikat. The Gravity as such with its vehicle architecture is already very well prepared to actually handle robotaxi applications. But as you can see, on top there's a tiara now that normally on the Gravity is not there. So that's what we had to add. And there are some slight changes on the sensors. And if you look very closely, you can see it. But it's actually very nicely done that it's not very, obvious. That's what we had to change, and some compute unit changes. Di sisi lain, Uber kini mempertegas posisinya sebagai mitra platform mobilitas global. Jika proses validasi akhir berjalan sesuai rencana, produksi robot taksi ini akan segera dimulai di pabrik Lucid yang berlokasi di Arizona pada akhir tahun 2026. Kehadiran teknologi ini diharapkan dapat memberikan solusi transportasi masa depan yang lebih efisien dan terintegrasi. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Drive edisi kali ini. Jangan lewatkan untuk terus saksikan CNN Indonesia Drive setiap Sabtu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Lengkapi juga konten-konten menarik lainnya melalui kanal sosial media TikTok dan Instagram @CNN Indonesia. Saya Albi Pratama, pamit undur diri. See you until the next ride.